Halo semuanya, saya Abdil Mugis Mudofir atau biasa dipanggil Mugis. Selamat bertemu kembali di Indo Progress TV dalam program baru kami, Jalan Menuju Pemilu 2024. Dalam program ini kami akan membahas segala hal terkait pemilu 2024 yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Walaupun pemilihan presiden baru akan dilaksanakan pada bulan April 2024 kita sudah menyaksikan para oligark atau para politisi yang wajahnya sebenarnya kita sudah em, sering muncul dalam pemilu sebelumnya secara terbuka mereka sudah mengusung kandidat calon presidennya ke publik. Surya Paloh misalnya, konglomerat media dan pemilik partai Nasdem secara resmi telah mencalonkan Anies Baswedan sebagai kandidat capres dari Partai Nasdem. Kemudian ada juga Ganjar Pranowo yang meraup dukungan dari para elit yang berkumpul di Koalisi Indonesia Bersatu besutan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Kemudian ada juga Puan Maharani, ada Prabowo Subianto, lalu ada juga AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ada juga termasuk kandidat seperti Yeni Wahid, yang tentu saja memegang kunci di partai mereka masing-masing. Dengan kuasa dan dominasi oligarki yang sangat kuat atas perpolitikan nasional saat ini, maka hampir bisa dipastikan bahwa Pilpres 2024 hanya akan menjadi ajang pertarungan para kandidat capres pilihan oligarki ini. Terkait dengan hal itu, pada program pada program pertama kemarin kita sudah mendiskusikan bagaimana dan siapa di balik kandidat capres pilihan oligarki. Kita sudah secara panjang lebar membicarakan latar belakang mereka dan apa kira-kira ketika mereka menjadi calon presiden. Kemudian pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas secara lebih khusus strategi para kandidat capres pilihan oligarki, terutama di dalam memobilisasi dukungan politik dari rakyat maupun dukungan dari parpol, karena ada persyaratan yang berkaitan dengan electoral threshold untuk bisa memenuhi sebagai partai yang mengusung kandidat calon presiden dalam pemilihan presiden 2024 nanti. Bersama saya telah bergabung beberapa narasumber. Yang pertama Bung Gus Roy Murtado yang merupakan anggota Presidium Partai Hijau Indonesia (PHI). Ini sekaligus juga memperkenalkan bagi pemirsa sekalian atau kawan-kawan sekalian yang mungkin baru mendengar, atau saya kira semua juga banyak yang sudah mendengar. Partai Hijau Indonesia merupakan salah satu dari partai alternatif di luar dari partai-partai lama yang selama ini ditopang atau menopang oligarki yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua telah hadir juga bersama kita Bung Eko Prasetyo. Beliau aktif di Rumah Pengetahuan Amartya. Narasumber yang ketiga Bung Muhammad Ridho. Beliau adalah Ketua Nasional Partai Rakyat Pekerja atau PRP. Ini juga partai alternatif yang lain, gitu ya, yang barangkali mungkin kawan-kawan juga berpikir untuk memberi dukungan pada partai-partai baru ini sebagai alternatif dari partai lama yang menopang oligarki. Kemudian narasumber berikutnya ada dari Mbak Amalinda Safirani atau Mbak Linda, yang merupakan dosen Visipol dari Universitas Gadjah Mada. Dan terakhir narasumber kita Mbak Laila Al-Firdaus atau biasa dipanggil Mbak Evit, juga merupakan dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Semarang.
Langsung saja, apa kabar semuanya? Saya akan langsung saja dengan beberapa pertanyaan, tapi paling tidak, saya bisa kelompokkan menjadi 2 pertanyaan besar ya untuk, tema kali ini yang berkaitan dengan strategi politik, kandidat capres oligarki di dalam memobilisasi, dukungan suara baik dari rakyat maupun dari parpol. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa strategi politik apa yang digunakan oleh, kandidat capres, mmm, oligarki di dalam memobilisasi dukungan suara baik dari rakyat maupun dari, partai-partai politik yang ada. Ini kita bisa refleksikan dari apa yang sudah mereka lakukan pada, pemilu-pemilu sebelumnya maupun dari apa yang sedang mereka kerjakan saat ini. Silahkan, barangkali ada yang mau, memulai merespon pertanyaan ini? Saya sih melihat strategi yang dipakai oleh para oligark yang tampil hari ini untuk menuju pemilu 2024, saya kira nggak jauh beda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan meskipun kemarin misalnya dari kelompok agama seperti PBNU bilang nggak akan memakai politisasi agama, saya sangat khawatir bahwa itu nggak akan terbukti itu. Bahkan semua kelompok kemungkinan masih akan memakai isu politik identitas ya, politik agama Hmm. terutama. Makanya sudah kelihatan sekali mereka mau merapat ke kubu mana, misalnya dari gubernur mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan, ini kelompoknya siapa gitu. Meskipun banyak orang melihat bahwa Anies nggak akan bisa memakai atau nggak akan bisa menang dengan politisasi agama model pengalaman dia di Jakarta, karena Jakarta bukan Indonesia. Bahkan ada kemungkinan, saya juga dengar dari beberapa kawan yang ada di sekitar Anies berharap sih dia bisa dekat dengan kelompok yang lebih moderat, misalnya NU dan Muhammadiyah. Dan saya kira semua kubu partai yang mengaku nasionalis religius ini pasti akan memakai isu identitas itu, terutama akan mencoba menarik dukungan paling besar terutama dari kalangan kelompok agama seperti NU dan Muhammadiyah. Itu yang saya lihat sementara ini, Bung Ya, Bugis. ya Dan menarik, ya. koalisinya juga nggak akan bergeser jauh, misalnya kelompok-kelompok pendukung Jokowi sudah siap-siap merapat ke Ganjar Pranowo dan mengklaim dirinya sebagai kelompok moderat, kelompok NKRI, Indonesia, Pancasila, dan biasanya yang ditawarkan adalah kebinekaan, dan anehnya Mhm. memang isu-isu keadaan sosial nggak akan diangkat oleh mereka. Misalnya kasus di Wadas itu kelihatan sekali itu. Oh, gimana caranya Ganjar nggak ada ganjalan sama sekali untuk Jawa Tengah, terutama untuk Jawa ya, karena banyak kasus konflik sosial ekologis di Jawa dan Jawa Tengah. Itu kira-kira Bung yang saya lihat. Oke, menarik, eee, Gus Roy, catatannya. Saya, ke Bung Eko Prasetyo mungkin, Iya, mungkin bisa memberikan highlight mengenai apa, politik identitas menggunakan narasi, Islam moderat, kemudian Islam radikal, apakah itu masih akan kembali dimunculkan dalam kontestasi 2024 nanti? Kebetulan Bung Eko ini juga sedang mengerjakan penelitian, seputar itu ya, Islam radikal kalau nggak salah, mungkin bisa direfleksikan dari itu juga. Silakan, Bung Eko. saya menarik, makasih Bu Guys, makasih teman-teman semuanya. Saya rasa benar apa yang dikatakan Gus Roy tadi, tapi memang agak unik ketika, ada satu peristiwa insiden yang agak tidak signifikan, tetapi ini merupakan ulangan dari peristiwa pada saat Jokowi, eee, dicalonkan gitu. Yaitu munculnya pemuda Pancasila yang memberikan kartu keanggotaan pada Anies Baswedan gitu. Itu sebelum, sebelum pencalonan capres gitu. Jadi waktu itu Yapto, Ketua Pemuda Pancasila, memberikan kartu keanggotaan 007 kepada Anies gitu. Inisiatif Pemuda Pancasila itu merupakan inisiatif yang mencoba untuk meletakkan Anies bukan sebagian dari isu polarisasi keagamaan dengan menempatkan dia sebagai anggota Pemuda Pancasila. Dan kelak kemudian Surya Paloh mungkin sehari atau 2 hari setelahnya dia menetapkan Anies sebagai capres, dan kita tahu bahwa dulu Surya Paloh adalah sekjen Pemuda Pancasila pada saat ketuanya Yapto gitu. Artinya peran ormas menjadi sangat signifikan gitu dalam konstelasi saat ini gitu. Dulu Jokowi juga mengalami hal yang sama, yaitu Pemuda Pancasila meletakkan Jokowi sebagai pilihan gitu. Ini agak unik karena Pemuda Pancasila mengapa tidak
meletakkan Ganjar, tetapi memastikan Anies Baswedan yang selama ini dianggap sebagai bagian daripada kelompok Islam yang menjadi mainstream dari kekuatan Islam gitu. Nah, saya juga melihat pilihan Anies selalu diletakkan pada bagian dari kelompok Islam. Kita nggak tahu agenda 411 yang besok akan aksi di Jakarta besar-besaran rencananya. Walaupun kekuatannya tidak sebesar aksi 212, tetapi memang kekuatan politik Islam berada di belakang Anies dengan pengalaman 212 itu gitu. Saya melihat ada 3 faktor yang mengapa kelompok Islam memastikan Anies sebagai calon saat ini yang ada gitu. Karena dihadapkan oleh Ganjar, kelompok Islam melihat Anies sebagai salah satu tokoh yang punya pengalaman mengakomodasi aspirasi politik Islam, apalagi banyak sekali inisiatif yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada kelompok-kelompok itu cukup besar, dan ini dianggap sebagai privilege Anies untuk ditokohkan oleh mereka. Yang kedua, memang kelompok Islam yang kita sebut dengan garis keras mengalami luka di masa pemerintahan Jokowi, entah itu penangkapan, entah itu peristiwa KM 50 gitu. Yang ini sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian, apalagi dengan penangkapan, kriminalisasi, ada banyak tokoh-tokoh di 212 mengalami hal itu semuanya gitu. Nah, itu membuat mereka ingin menyatukan kekuatan politik mereka pada Anies karena ini dianggap sebagai salah satu orang yang antitesis Jokowi, walaupun saya tidak begitu yakin, tapi mereka meyakininya karena tidak ada figur lain kecuali Anies yang dianggap sebagai antitesis Jokowi dan bisa diharapkan untuk mengusut semua perkara-perkara kriminalisasi yang dilakukan oleh mereka. Dan yang terakhir menurut saya memang Anies diharapkan kepada mereka karena secara genealogis Anies selalu dianggap sebagai salah satu tokoh Arab Islam. Dia memiliki memiliki kartu truf yang agak besar di berhadapan dengan Ganjar Pranowo untuk mendapatkan dukungan dari mereka. Tapi secara umum memang polarisasi ini akan muncul. Bagi saya inisiatif Pemuda Pancasila agak unik karena dia menempatkan Anies sebagai anggota sama sebagaimana mereka melakukan itu pada Jokowi gitu. Dan mungkin itu catatan kecil saya, Bang Mugis. Sekarang ke Mbak Linda, gimana menurut pengamatan Mbak Linda sejauh ini? Apakah politik identitas masih akan terus digunakan oleh kandidat capres pilihan oligarki itu di dalam mobilisasi dukungan suara? Dan kemudian tadi ada satu poin yang menarik yang kita bisa highlight ya dari yang disampaikan oleh Bung Eko tadi mengenai peran ormas yang sepertinya semakin signifikan gitu seolah-olah ya di dalam memberikan justifikasi bagi kandidat capres, apakah dia lebih berwarna misalnya Islam konservatif ataukah lebih moderat karena dukungan Anies ke Pemuda Pancasila seolah turut mengaburkan bahwa Anies itu tidak eksklusif milik Islam moderat gitu. Dan gimana menurut pengamatan Mbak Linda? Ya, makasih Bung Mugis. Ini politik Indonesia itu di luar pemilu itu kan menurut saya sangat dinamis ya. Anak mudanya aktif, gerakan-gerakannya beragam, inisiatif-inisiatif yang banyak sekali lah kalau kita bisa medianya juga ada alternatif-alternatif gitu. Tapi entah kenapa ketika pemilu tuh jadi membosankan banget, itu lagi, lu lagi gitu. Itu yang menurut saya mengapa ini gini? Kenapa jadi kayak begini? Dan nomor satu karena tadi ya calonnya sama gitu, orang-orang yang itu aja gitu. Dan mungkin real politik Indonesia kayak gitu, real politik yang 5 tahunan dan yang lebih menyenangkan dan lebih ada banyak harapan itu kan setelah pemilu sebetulnya, di mana ada inisiatif-inisiatif yang yang beragam gitu, yang membuat politik menjadi sangat sangat dinamis, sangat penuh harapan dan sangat menarik lah, asik gitu. Tapi ketika masuk ke pemilu itu lagi kayaknya bosan gitu. Bosan pokoknya udah kebayang modelnya, calonnya udah kebayang, strateginya udah kebayang gitu. Dan pertanyaannya kan mengapa gitu ya? Mengapa mungkin balik lagi pada diskusi kita sebelumnya, mengapa aktornya calonnya itu aja, nggak ada alternatif. Dan ini nanti masuk ke pertanyaan kedua ya. Dan pada akhirnya kemudian instrumen atau strateginya ya sama aja gitu. Paling seputar nanti yang kita akan lihat tadi seperti Mas Eko bilang, mobilisasi ormas. Sekarang tinggal variasinya aja, ormas yang berbasis agama atau yang lebih nasionalis gitu. Jangan-jangan juga soal keduanya itu soal real politiknya kayak gitu, Bung Bugis. Misalnya kalau kita lihat hasil pemilu 2019 ya, pemetaan secara nasional
daerah yang dimenangi Prabowo Sandi dan yang dimenangi oleh Jokowi Ma'ruf saat itu memang daerah yang punya ada faktor identitasnya ya, dalam hal ini keagamaan atau identitas yang bersifat kultural gitu ya. Ya hampir semua yang timur gitu merah gitu, hampir semua, ada beberapa daerah kayak Sumatera Barat atau yang lain yang bukan nasionalis yang menang Jokowi Prabowo Sandi gitu. Nah, pertanyaannya mungkin yang menurut saya menarik untuk didiskusikan gitu, seperti nggak ada yang berubah gitu dalam konteks sejak pemilihan presiden secara langsung 2009 gitu, nggak ada yang berubah. Polanya juga begitu, nggak ada yang bergeser, dan ini yang menarik sebenarnya. Sebelum kita ngomong strategi, apakah memang secara sosiologis gitu ya, kita memang udah begitu akan begitu aja terus dan akan predictable gitu, siapa yang menyalonkan, siapa yang akan strateginya kayak apa. Atau pertanyaan kedua tadi soal ya, memang nggak ada yang berubah juga secara fundamental dalam Indonesia pasca reformasi hampir 30 tahun gitu ya, dari segi political ekonomi ya sama gitu. Sehingga ketika kita mencoba menjelaskan dari dua sisi itu, expected lah gitu ya, omongan kita tuh omongan udah tahu gitu lah hasilnya kayak apa, termasuk politik identitas yang tadi Bung Gus Roy sampaikan gitu ya. Kita belum lama ini misalnya lihat tuh videonya TV Cokro TV ada Armando yang udah gimana ini, dan itu lagi-lagi predicted gitu, penggunaan identitas gitu. Nah, nggak tahu saya apakah kita juga bisa mendiskusikan itu ya, ini udahlah, udah kebayang gitu karena calon sama paling utama, paling penjelasan pertama gitu ya. Dan strateginya juga ya kita akan bisa lihat nggak ada beda-bedanya gitu dari 2000 sebelumnya 2019, dan kalau soal ormas saya kira nggak akan mengganti esensi bahwa identitas menjadi kunci. Mungkin gitu ya, Bung Mukis. Ya. Terima kasih, Mbak Linda. Saya ke Mbak Evit sekarang. Gimana menurut Mbak Evit? Tadi ada poin penting yang digarisbawahi oleh Mbak Linda, calonnya itu saja, strateginya juga itu saja gitu. Nah, gimana menjelaskan itu? Dan termasuk mungkin refleksi di dalam mungkin kampus sendiri perannya bagaimana? Ada nggak kaitannya dengan mungkin dimobilisasi juga oleh kandidat capres oligarki itu? Ya, terima kasih banyak Mas Bugis. Jadi nyambung dari penjelasan Mbak Linda, benar banget, kayak kalau di pemilu itu sudah nggak ada gagasan baru lagi yang mau diperdebatkan. Nah, kalau kita kebetulan minggu lalu di kelas bisnis dan politik kita baru bedah papernya Mbak Inaya Rahmani ya, sama Mbak Muninggar sih, paper baru sih 2021 yang saya kira masih sangat relevan untuk bisa kita jelaskan kenapa itu terjadi. Itu pertama karena memang isu itu bisa dari dua sisi, dari oligarknya atau bisa dari kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat. Kalau dari oligarknya itu kan hal yang paling praktis untuk orang tidak membicarakan isu sesungguhnya yang seharusnya dipecahkan gitu, sehingga seolah-olah semuanya itu bermuara di agama, padahal ada isu, mungkin nggak harus ngomongin isu besar-besar ya, kita ngomongin isu sehari-hari saja, isu kesehatan, isu pendidikan, itu kan tidak secara serius didiskusikan. Nah, itu semuanya supaya orang tidak sibuk ke sana dan supaya menggeret menggeret magnet mereka untuk memberikan dukungan itu paling mudah dengan sesuatu yang mungkin secara personal dan secara identitas erat gitu. Salah satunya tentu saja dengan agama. Nah, tapi dari sisi masyarakat sendiri, kalau kita lihat penjelasan Mbak Inaya, itu yang saya setuju adalah bahwa sebetulnya pendekatan ini tuh pendekatan yang memang sengaja dipilih dan sudah didasarkan pada hasil riset gitu. Jadi saya kira banyak sekali polling-polling atau survei yang dengan sangat mudah membedah itu dan mengidentifikasi apa yang sebetulnya akan jadi pertimbangan pilihan masyarakat. Nah, ini kan sebetulnya jadi PR besarnya tuh dua sisi gitu. Jadi di sisi elit mungkin memaksa mereka untuk bicara lebih konkret soal masalah-masalah di masyarakat, tapi di sisi masyarakat juga menarik daya tarik mereka ya, menggugah daya tarik mereka untuk membicarakan hal-hal esensial yang justru jadi kebutuhan mereka. Kan kita nggak kebayang ya di zaman
contohnya di Pilgub DKI orang bisa tanpa bermaksud untuk menunjukkan kandidat baik yang baik atau enggak, tapi gini, hasil riset yang bahkan membuktikan misalnya kepuasan kinerja ke kandidat itu juga terpatahkan oleh misalnya ketakutan-ketakutan, walaupun orang mau milih siapa itu terserah, tapi itu kan jadi tidak sehat sebetulnya ya, karena tujuan kita untuk memilih itu untuk memilih orang yang kira-kira mau memecahkan masalah kita. Nah, masalahnya itu kan tidak terjadi. Itu kurang lebih dari saya, Mas Louis. Ada satu poin yang menarik tadi yang disebut oleh Mbak Evit, saya mungkin mau tanyakan kembali. Hasil riset itu menjadi dasar bagi kandidat termasuk yang dari pilihan oligarki untuk membangun strategi politiknya dalam mobilisasi suara termasuk dari rakyat gitu. Yang dimaksud hasil riset itu apa ya, Mbak Evit? Apakah survei-survei? Apa benar itu sebagai riset atau itu sebenarnya bagian dari instrumen politik mereka untuk mengonstruksi sejauh apa mereka legitimate gitu, atau langkah apa yang bisa mereka tempuh untuk berdasarkan, saya nggak tahu itu didasarkan benar-benar pada satu riset yang serius dengan metodologi yang ketat, karena kita tahu lembaga survei itu kan juga bagian dari bagian dari instrumen politik juga yang tidak yang gimana menurut Mbak Evit mengenai itu? Pasti kalau riset dengan metodologi yang ketat itu pasti, karena kan ini persoalan hitung-hitungan duit ya, siapa yang mau rugi kayak gitu. Jadi kalau mau jor-joran harus hitung-hitungannya harus benar gitu. Jadi menurut saya hasil riset itu menghasil riset yang disupport oleh berbagai lembaga survei, misalnya baik survei yang didukung oleh lembaga-lembaga survei maupun lembaga kampus sendiri, ataupun lembaga-lembaga yang lain yang fokus ke riset kayak gitu. Jadi kalau diulik sebetulnya ya ini ada keterhubungan kalau menurut saya, entah saya kira justru menurut saya mungkin Mbak Linda boleh setuju atau enggak mungkin ya. Saya kira kampus atau menurut saya reformasi atau transformasi yang lebih serius itu tidak hanya di Indo Progress, tapi ada di kampus-kampus, ada di departemen politik yang mindsetnya mungkin masih sangat status quo gitu. Nah, karena status quo inilah yang kemudian, dan mereka kan maksudnya orang kampus itu punya instrumen ya untuk yang bisa dipakai, salah satunya pengetahuan dan skill metodologi. Nah, disitulah sebetulnya lembaga penelitian atau lembaga kampus itu jadi berperan sangat besar, walaupun mungkin tidak langsung misalnya seperti ormas itu tidak, tetapi mereka kan menyuplai pengetahuan, ya itu akan jadi basis gimana orang menyusun strategi. Maksudnya walaupun itu, mohon maaf saya potong, Mbak Evit, maksudnya kampus selama ini memberi justifikasi pada kandidat-kandidat capres pilihan oligarki. Mungkin kampus tidak sebagai lembaga ya, tapi lebih kayak secara tidak langsung. Ya, kampus bukan sebagai lembaga, tapi tidak boleh kan secara formal itu tidak boleh. Okay. Tapi sebagai expert atau sebagai itu saya kira masalahnya kandidatnya juga tidak bisa untuk tidak mendengarkan orang kampus kan gitu. Oke. Saya lari ke Bung Ridho sekarang. Gimana menurut Bung Ridho soal riset tadi ya? Saya lanjut dan sekaligus mungkin bisa disambung dengan strategi berkaitan dengan politik identitas yang lain. Itu benar riset atau risetan sebenarnya? Karena sebenarnya selama ini kan polling itu kesanan dan sebagainya. Silakan. Mungkin saya mencoba untuk ngasih jawaban yang nggak langsung ke pertanyaan Bung Mugis ya. Karena problem saya ini posisi saya melihat justru 2024 ada hal yang berbeda yang muncul. Karena analisa saya melihat ada transformasi penting di ekonomi Indonesia. 2023 Indonesia karena problem ekonomi global tentunya menjadi salah satu negara yang juga berpotensi untuk mengalami problem inflasi gitu, karena supply crunch terjadi di mana-mana, khususnya di negara barat, perang Ukraina Rusia belum selesai, itu menjadi tekanan terhadap ekonomi, dan Indonesia sebagai negara yang terintegrasi dengan sistem ekonomi global tentu akan terpengaruh oleh itu. Yang kedua adalah karena terkait sama dinamika ekonomi politik global juga, Indonesia mendapat semacam durian runtuh gitu, karena salah satu hal yang menjadi agenda utama ekonomi global di masa mendatang adalah tentang transisi energi.
Indonesia adalah salah satu, dan transisi energi versi kapitalisme hijau kan sebenarnya ketika banyak komoditas konsumsi itu bisa yang tadinya berbahan baku bahan baku minyak bumi yang tidak sustainable itu dialihkan ke energi listrik kan, dan salah satu bahan utama dari energi listrik di Indonesia di mana-mana itu adalah nikel gitu, dan Indonesia adalah produsen utama nikel, di mana 38% nikel yang ada di dunia itu berasal dari Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan pada perencanaan ekonomi Jokowi, dahsyat emang ininya aspirasinya adalah khususnya di Indonesia bagian timur, karena banyak wilayah-wilayah di kayak Sulawesi, Maluku, itu adalah wilayah-wilayah yang kaya dengan energi bahan baku energi terbarukan gitu. Dan selain itu yang ini juga catatan penting juga, mereka punya target untuk mengubah komposisi ekonomi Indonesia yang tadinya sebatas tergantung pada ekonomi ekstraktif menjadi industrial, manufaktur. Target kalau diperiksa di data data resmi yang ada di pemerintah, tren deindustrialisasi yang tadinya hanya manufaktur hanya kontribusi ekonomi sebatas 7%, sekarang udah sampai di angka 17%, 14, 17, 20%, dan bahkan berpotensi untuk ke angka 25%. Yang kalau dibaca lagi ada dokumen dari Kementerian tentang strategi industrialisasi, Indonesia pengen mencapai di angka 40% gitu di tahun 2035. Sorry, artinya ini industri manufakturnya basisnya apa ini? Otomotif atau apa? Otomotif, tekstil, dan pelakunya dari kimiaan. Investornya asing atau nasional? Kalau dilihat komposisinya itu kan sebenarnya lebih banyak joint corporation ya, kayak misalkan Astra itu adalah joint corporation antara pengusaha Indonesia dengan Jepang gitu. Kalau di tekstil sama juga Korea yang banyak yang masuk. Tapi poin saya adalah ada transformasi ekonomi yang diakui secara sadar oleh kelas kapitalis di Indonesia, yang menurut saya ini akan punya pengaruh penting terhadap pada bagaimana para calon-calon yang bisa dikatakan diusung oleh oligark itu mencoba untuk mengusung dirinya gitu. Nah, salah satu hal ini hubungannya dengan strategi, sorry Bung Ridho. Ya, ini saya masih mau masuk. Silakan. Nah, waktu kita terbatas. Implikasinya apa? Implikasinya justru saya nggak ngelihat politik identitas akan menjadi hal yang perlu dipakai gitu. Karena apa? Karena simpelnya begini lah, politik identitas ini problemnya adalah dia juga punya imbas balik ke elit ketika dia harus mendorong agenda-agenda ekonomi. Misalkan kalau terlalu banyak mempromosikan politik identitas, pertanyaannya kemudian tentu ada identitas yang diunggulkan dan identitas yang tidak diunggulkan, dan itu akan menjadi basis poin bagi diskonten kan. Nah, saya melihat justru ke depannya proyeksi yang akan didorong adalah apa yang dilakukan Jokowi sekarang, berupaya untuk menghentikan polarisasi atas politik identitas, karena itu nggak menguntungkan buat mereka. Investasi nikel yang akan banyak terjadi di wilayah timur Indonesia itu banyak berasal dari Cina. Kalau mereka terus-menerus menggunakan politisasi identitas untuk mendapatkan dukungan siapapun yang akan jadi presiden, terekspos dengan problem identitas. Dan ketika banyak investasi Cina masuk, itu menjadi weakness point gitu buat mereka yang berkuasa, karena kita harus akui politik identitas juga menjadi senjata gitu untuk juga mengusung agenda-agenda anti Cina gitu-gitu. Dan saya pikir salah satu alasan kenapa Anies dan Nasdem bisa ketemu dalam satu skema kampanye itu karena Anies sendiri mulai ini tentu saja hipotesis ya, tapi saya melihat Anies sendiri mulai nggak bisa melihat ada potensi dengan membawa agenda politik identitas
gitu. Walaupun saya nggak menolak di tingkatan bawah agenda itu masih akan tetap muncul karena politik identitas di bawah itu adalah ekspresi, kalau pakai bahasanya Fedi Hadis kan itu dislokasi kelas karena dia nggak bisa mampu untuk bisa mengekspresikan ketidakpuasan problem ekonomi politiknya, dan karena nggak ada kanalisasi institusional, hanya agama lah yang bisa memberikan ekspresi itu, gitu kan. Jadi di tingkatan elit saya melihat justru nggak kecil kemungkinan politik identitas akan digunakan sebagai senjata utama untuk mendukung dukungan. Yang justru saya melihat lebih potensial adalah menggunakan agenda-agenda redistribusi terbatas yang sebenarnya pola-polanya udah muncul dengan kemunculan BLT, bantuan sosial, dan lain-lain, yang kalau diperhatikan secara aturan memang kita harus akui ada kemajuan gitu. Tapi kalau diperhatikan sebagai praktek politik, justru itu adalah mobilisasi dukungan gitu. Udah banyak di kita yang melihat betapa terbatasnya bantuan sosial yang disalurkan pemerintah kepada orang-orang yang memang terkena dampak krisis kan gitu. Tapi kita juga tahu dan ini juga jadi pembicaraan di dalam juga pada bagaimana kelompok-kelompok yang dekat dengan Jokowi karena mereka punya akses terhadap Jokowi dan lingkaran kekuasaannya, memungkinkan mereka juga untuk bisa mengakses bantuan sosial, dan saya pikir ini adalah model yang berpotensi untuk dipakai. Dan jangan lupa PKB sekarang kalau dilihat 5 janjinya itu adalah janji kesejahteraan itu, yang ekspresinya kalau bisa dibilang ekspresi yang mencoba untuk mengantisipasi problem krisis yang berpotensi di tahun-tahun ke depan gitu. Jadi saya melihat justru pertarungan untuk dalam rangka mobilisasi ada di kebijakan sosial ntar. Politisasi ekonomi, politisasi politik mungkin akan tetap muncul, tapi itu menjadi hal yang nggak jadi prioritas bagi kalangan elit yang mencoba berkuasa di tengah transformasi ekonomi yang terjadi sekarang. Nah, itu yang kalau saya mau ini ya. Kalau melihat bukti Anies Baswedan dengan Pemuda Pancasila, bukankah itu bagian dari politisasi identitas? Iya, problemnya relasi Pemuda Pancasila kan mencoba untuk mengasar pengaruh dia ke elit kan sebenarnya. Cuman kan problemnya dan Anies juga menerima itu, gitu. Cuman kalau saya lihat Pemuda Pancasila mau dan kita juga belum mendengar kayaknya program-program sosial yang ditawarkan oleh Anies atau misalnya AHY gitu segala macam. Itu kalau menurut saya hal yang tinggal kita tunggu aja, karena 2023 di tengah kesulitan ekonomi yang akan muncul, mau nggak mau itu akan keluar. Oke. Gitu. Kalau sekarang sih saya emang nggak berekspektasi dalam jangka pendek ini mereka akan mengeluarkan jawaban. Tapi seiring dengan menurunnya kualitas hidup masyarakat, udah pasti akan ada hal yang akan dimunculkan dengan itu. Nah, kalau terkait sama Pemuda Pancasila, justru itu adalah ekspresi dari agenda anti politik identitas, karena dia mencoba untuk meredam ekspresi-ekspresi sayap kanan Islam sebenarnya, dengan dia mendukung secara simbolik tentunya ya posisinya Pemuda Pancasila. Yang ntar implikasinya adalah kontinuitas apa yang tengah terjadi dengan di era Jokowi ini, yang mencoba untuk meredam ekspresi politik identitas khususnya dari kalangan kelompok Islam. Saya lempar ke kawan-kawan yang lain ini, bagaimana merespon pernyataan dari Ridho? Kayaknya mulai ada ketidaksetujuan antara satu dengan yang lain. Gimana menurut Mbak Linda? Ya, ini biar ramai diskusinya. Saya nggak setuju dengan Mas Ridho. Nomor satu, transformasi ekonomi yang disebutkan itu kan baru dalam perencanaan ya Mas, sehingga kita masih akan melihatnya masih 20 tahun, 15 tahun lagi atau 3 penyelenggaraan ke depan. Yang existing, yang terkait dengan konteks 2024, menurut saya masih yang sekarang kita hadapi gitu. Sehingga saya sangat ingin mendukung atau sangat setuju hipotesis yang mengatakan perubahan aspek
ekonomi material akan mempengaruhi perilaku politik gitu. Itu kan beberapa asumsi modernis gitu ya, atau kalangan teman-teman struktural yang melihat bukan kultur yang mempengaruhi pilihan politik, tapi aspek material kan gitu. Saya sangat ingin mendukung dan itu, tapi menurut saya yang tadi Mas Rido sampaikan dengan rencana 30-40% industrialisasi itu masih butuh waktu dan kita belum bisa melihatnya tahun 2024. Kalau menurut saya begitu. Karena yang sekarang ini yang justru tren ekonomi kan, diskusi kita pada serial berikutnya menunjukkan sebenarnya yang terjadi adalah sektor jasa yang makin meningkat, prekariatisme gitu ya, kelompok-kelompok orang yang menjadi korban dari rejim labor rejim yang sangat sangat flexible labor regime ya? sangat flexibility of labor market gitu ya. Itu yang justru menjadi tren atau menjadi warna dominan, terutama tidak hanya di wilayah perkotaan ya, di sektor jasa, tapi sebenarnya juga terjadi di sektor pertanian, di pedesaan gitu, prekariatisasi gitu ya. Nah itu nomor satu, sehingga as much as I want to support you dan berharap itu juga yang terjadi, tapi menurut saya yang sampai 2024 ke depan itu sulit untuk kita bisa dapatkan gitu. Nomor dua, kalau ingat kampanye debat calon, waktu itu yang saya nonton sangat bermutu itu debat calon gubernur DKI. Waktu itu pas mereka mau pemilu 2017 ya, pilkada 2017. Itu menurut saya debat paling bermutu dari penyelenggaraan pilkada dalam sejarah menurut saya. Ini saya mungkin agak mendramatisir dan lebay, karena memang seperti tadi Bung Rido sampaikan, itu betul-betul program gitu yang diomongin gitu, dan berdebatnya tuh main data gitu ya, buka peta, para kandidat juga siap gitu. Ya tentu saja disiapin juga oleh tim-timnya gitu ya, sehingga itu menyenangkan banget kayak kita nonton debat calon presiden Amerika gitu. Nah di situ sebenarnya memang saya mau bilang soal program, betul saya setuju, paling nggak untuk daerah ya, nasional ini kayaknya agak susah, atau nggak kita belum tahu lah, paling nggak kalau lihat 2019 tuh program kita semua tahu itu basa-basi banget gitu. Saya nggak tahu apakah ini kemudian menunjukkan sebetulnya politik itu makin lokal makin substantif gitu, benar-benar konkret gitu. Kalau udah ngomong lokal, nasional tuh makin nasional makin tinggi skalanya, makin fake lagi, makin nggak jelas. Tapi kalau dalam konteks nasional, melalui program-program berbasis kesejahteraan yang tadi Mas Rido sampaikan, menurut saya operasinya tetap berbasis patronase, Mas. Artinya itu kemudian didistribusikan tidak berbasiskan pada yang bersifat inklusif dan universal, tapi melalui jalur-jalur politik gitu ya, yang dekat dengan mereka yang memiliki akses gitu. Dan ini kan sebenarnya kalau tadi jawab pertanyaan utamanya Bu Mugis di diskusi ini kan, apa strateginya? Selain identitas itu, dan itu menempel identitas dan patronase mungkin menurut saya yang paling akan muncul lagi gitu dalam 2024 gitu. Dan ketika patronase yang basisnya adalah sebenarnya kesejahteraan gitu, bisa bansos, PKH, bisa non tunai gitu tuh banyak banget. Tapi data-data penelitian menunjukkan bahkan di tingkat desa pun itu udah co-opted oleh elit gitu, termasuk bupatinya, termasuk gubernurnya, dan semuanya itu diarahkan pada pemenangan pilkada yang pada gilirannya adalah pemenangan atau pendukung atau support system bagi pemilih nasional gitu. Nah jadi lagi-lagi lagi-lagi cerita lama menurut saya Bung Mugis, kalau kita praktikan pola-pola yang ada gitu. Mungkin gitu sih respon saya cepat ke Bung Rido biar diskusinya rame. Oke, sebelum ke Bung Rido, saya mau tanya dulu ke Gus Roy. Gus Roy, tadi ada klaim dari Bung Rido bahwa ekonomi Indonesia akan bergeser dari basis ekstraktif ke industrialisasi. Nah, Gus Roy ini kan juga banyak melakukan riset-riset di bidang agraria. Sejauh apa sebenarnya ya pengusaha kita yang didominasi sebenarnya di bidang industri ekstraktif itu mereka akan beralih ke industri manufaktur. Berapa tahun lagi Mbak Linda tadi mengatakan sekitar 20 atau 40 tahun lagi ya kalau nggak salah. Menurut pengamatan atau hasil kajian Gus Roy seperti apa, dan apa kemudian kalau memang tidak seperti yang digambarkan atau dibayangkan oleh Bung Rido, apa dampaknya bagi strategi politik yang mereka bangun dalam termasuk untuk Pilpres 2024 ini? Ya, saya melihat sih memang bahwa nikel akan menjadi primadona udah kelihatan, dan sudah mulai Jokowi juga ketemu dan
Elon Musk secara khusus bahkan nawarin untuk membuka industri apa itu di sektor manufaktur ya, di mobil listrik dia juga udah mau, bahkan beberapa bulan yang lalu Jokowi juga groundbreaking dengan salah satu perusahaan Hyundai di Karawang yang memang hulunya adalah industri nikel. Tapi saya sendiri nggak melihat bahwa ada peralihan dalam skala yang demikian dramatis dan cepat bahwa ekonomi Indonesia akan segera transformasi dengan basis dari ekstraktif menuju industri manufaktur. Bahwa arahnya ke sana iya, disiapkan ke sana, terutama dalam konteks transisi energi dalam skemanya oligark dan skema kapitalisme ya. Makanya hilirisasi nikel dengan berbagai macam problemnya di hulu dan hilir itu sekarang menjadi tulang punggung yang diharapkan menjadi fondasi ekonomi Indonesia. Kita tahu soal itu. Bahkan beberapa pemain batubara juga akan bergeser di nikel, sudah mulai itu. Dan bahkan juga nggak meninggalkan batubara. Kalau kita lihat ongkos politik 2014-2019 itu kental sekali dengan sektor ekstraktif ya, terutama bos-bos para pihir batubara di dua kubu gitu. Nah tadi soal apakah itu mempengaruhi pergeseran strategi politiknya, saya pikir nggak terlalu banyak ya Bung Ridho ya. Nah saya justru melihat bahwa politik identitas itu akan tetap dimainkan. Kalau Bung Ridho tadi melihat bahwa elit akan meminimalisir politik identitas yang nggak menguntungkan, masa mau melawan asing-asing terus sementara investasi Cina besar-besaran di sektor hilirisasi nikel misalnya di Morowali, di Sulawesi, Maluku Utara dan lain sebagainya. Saya setuju soal investasi Cina yang semakin besar di sektor itu. Cuman saya kira pangsa pasarnya masih ada, pangsa pasar politik untuk jualan identitas itu. Bahkan menurut saya kubu yang mengklaim dirinya nasionalis itu justru akan diuntungkan. Saya setuju juga misalnya bahwa politik identitas itu nggak akan menjanjikan, nggak membawa kemenangan. Saya dengar dari beberapa kawan yang ada di lingkaran Anies ya, entah benar apa enggak, tapi mereka juga mulai beri advice ke Anies jangan terlalu bermain-main dengan kelompok-kelompok yang dituding sebagai violent extremism, kelompok konservatif dan lain sebagainya. Tapi kan kelihatan Anies juga nggak segera meninggalkan itu. Karena ini juga suara yang cukup besar, terutama di Islam perkotaan. Nah, menarik tadi Mas Eko misalnya udah mention Anies ternyata didapuk ya atau dikasih label dia ini nggak konservatif, dia ini nasionalis religius sama dengan yang lainnya. Ini sesuai dengan prasyarat dan impian masyarakat Indonesia yang terbuka, pluralis, multikulturalis dan lain sebagainya gitu. Tapi saya nggak yakin bahwa itu akan beranjak. Dan yang akan kelihatan tadi nyinggung Cokro TV. Cokro TV ini dan kawan-kawannya dia akan main terus memelihara firmong-ring, ketakutan bahwa ini konservatisme akan bangkit. Meskipun dari kubu Anies ya, saya kira dia nggak akan kental emang dalam politik nasional ngomong soal identitas tertentu, akan diminimalisir. Tapi di bawah narasi itu sudah mulai di grup-grup WhatsApp, di kompleks saya, di Bogor, di majelis taklim yang saya kelola di sekitar Bogor, Depok itu anggota-anggota majelis taklim ibu-ibu sudah mulai ngomong ke saya, Pak Ustadz nanti dukung siapa? Ya saya nggak dukung siapa-siapa, saya ini pengurus partai. Ya kalau bisa sih dukung teman sendiri gitu. Tapi saya setuju ya, Bung Ridho tadi bilang bahwa di bawah akan dipakai, di atas di level elit politik identitas akan diminimalisir, tapi kebutuhan untuk memelihara firmong-ring dari kelompok oligark satu dan oligark yang lain akan terus dipakai itu, Bung Ridho. Jualan ketakutan nanti Anies itu nggak bisa lepas dari itu, sulit dia akan lepas dari itu, dan dia juga pasti akan masih memakai kekuatan Islam konservatif. Meskipun kata Fedi sebenarnya nggak ada harapan ya. Semua kita tahu soal itu. Nah kalau segera bergeser tadi itu strateginya bergeser karena orientasi atau transformasi politik Indonesia akan bertumpu pada sektor jasa dan manufaktur, belum kelihatan menurut Bung. Dari data-data riset kami ya. Terima kasih. Terima kasih Gus Roy. Gimana Bung Ridho? Ada yang mau ditanggapi? Menanggapi Mbak Linda dan Gus Roy. Setelah diserang oleh banyak sisi. Karena sih kalau semua pegangan saya data ya. Sekali lagi data. Kalau diperiksa data pertumbuhan ekonomi kita dari tahun 2018 sampai sekarang bisa dilihat trennya itu bahwa industri manufaktur naik gitu. Dan tahun 2021 pemerintahan Jokowi mencoba untuk bikin plan bahwa 2035
40% ekonomi Indonesia GDP harus dikontribusikan oleh manufaktur. Jadi saya mau seperti dibilang, cuman perkembangannya ada datanya. Kalau saya nggak ada data juga saya nggak bakal bilang dengan apa yang terjadi sekarang. Nah sekarang dengan data yang hanya singkat ya 4 tahun, saya ambil 2018 sampai 2021 ini, di mana kecenderungannya manufaktur ini lagi naik. Ya saya mencoba untuk melakukan prediksi, estimasi gitu, dan argumentasi saya mencoba untuk walau saya kedengarannya modernis ya, cuman saya nggak mendorong argumentasi bahwa industrialisasi ya sama dengan perubahan kesetaraan gitu, karena relasi antara industrialisasi dengan peningkatan welfare itu ada variabel mediasinya ya, yaitu perjuangan kelas. Kenapa industrialisasi di Eropa Barat itu cenderung bisa ningkatin kesetaraan, itu karena pada saat itu organisasi serikat buruhnya kuat gitu. Dan di Indonesia yang kita temukan nanti adalah walaupun mungkin kita mengalami peningkatan, tapi saya nggak terlalu berharap akan ada perubahan dari pasar tenaga kerja kita. Walaupun kalau diperiksa, nah ini sekali lagi, kalau diperiksa di data resmi, walaupun kita mengalami bisa dibilang reindustrialisasi ya, relasi employment kita tetap 60% dikuasai oleh informal gitu. Itu artinya apa? Industrialisasi kita berarti basisnya adalah cheap labor gitu, yang mana dihasilkan oleh studinya Gus Roy, dihasilkan oleh ekonomi ekstraktif gitu kan, yang kalau pakai bahasanya harfiah itu adalah akumulasi melalui perampasan. Nah orang-orang yang dirampas ini kan mengalami proletarisasi, dan itulah menjadi basis industrialisasi kita dan bisa menjadi bahan bakar bagi pemerintahan Jokowi untuk mendorong agenda industrialisasi, karena dia ya basisnya cheap labor. Jadi saya nggak mengasumsikan adanya argumentasi modernisasi di sini. Yang saya mau bilang adalah dengan adanya industrialisasi ada juga surplus tambahan lebih dibandingkan sebelumnya yang mereka tergantung dari ekstraktif, dan ini potensi untuk menjadi ruang pertarungan. Dan di kalangan elit, ketika mereka dihadapi pada kontestasi politik seperti elektoral, tentu ini adalah sumber yang bisa dipakai untuk mobilisasi. Dan Mbak Linda tepat untuk bilang bahwa pola perlindungan sosial yang akan didorong sifatnya adalah sangat patronizing gitu. Patronase politik justru yang akan muncul. Disitulah saya mau bilang bahwa kebijakan sosial perlindungan sosial nanti ya itu menjadi ruang pertarungannya, dan problemnya adalah yang berhasil mendefinisikan pertama kali kepentingannya terhadap kebijakan sosial adalah kalangan oligarki, kalangan elit gitu, karena mereka melihat ini bisa dipakai untuk mobilisasi dukungan. Di bawah kebetulan enggak gitu, karena problem-problem yang kita bisa diskusikan lebih lanjut lah. Tapi saya nggak melihat di tengah kondisi sekarang ada yang mulai serius untuk membicarakan krisis dan apa solusi dari negara gitu. Nah, saya sebenarnya ya posisi saya sangat dialektis terhadap perlindungan sosial, terhadap kebijakan sosial suatu negara, karena itu adalah bisa jadi alat kooptasi, tapi bisa jadi juga alat transformasi. Karena pengalaman saya mengorganisir, susah untuk bisa mengorganisir kalau orang-orang yang mengorganisir itu masih mikirin tentang kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Itu hal yang konkret. Jadi ada perubahan sedikit welfare di tingkatan bawah itu bisa berguna untuk gerakan rakyat. Tapi saya juga tahu bahwa ya ada dimensi kooptasi, korporatisme di sana. Makanya saya bilang ini adalah ruang pertarungan gitu. Dan oleh karenanya alih-alih melihat problem politik kita nanti adalah politik identitas, justru saya melihat ya kita juga harus bersiap-siap untuk memiliki agenda tersendiri terkait dengan kebijakan sosial ini. Itu Bung Mugis. Oke, makasih Bung Rido. Mbak Evit ada komentar? Ya ada. Menurutku ketika Mas Rido misalnya bilang bahwa Anies ketika menerima anggota di Pemuda Pancasila bagi anti
identitas justru bagus sebaliknya sih. Ini aku lebih menguatkan ke Mbak Linda ya, karena betul tadi yang Mas Mogis atau Mas Eko bilang bahwa ini tuh battlefield-nya tuh nggak di Jakarta lagi, tapi di lebih luas, dan itu karakteristik sosiologisnya beragam, tidak hanya tidak hanya kantung-kantung yang dulunya mendukung Prabowo dan kemudian namplok di kubunya Pak Anies, tapi juga ada Indonesia Timur juga gitu. Jadi dan itu masih gitu, identitas itu sangat lekat gitu. Saya kira ini mungkin membosankan, tetapi ya memang kenyataannya begitu. Nah, isu-isu soal soal growth, soal itu isu yang menurut saya sangat eksklusif. Itu di tataran tetangga saya itu nggak dibicarakan. Yang dibicarakan itu ya misalnya dukungan terhadap kayak gerakan salat jamaah maghrib tadi malam ya, itu di tengah jalan kayak gitu. Itu yang, dan tetangga saya walaupun kita sebagai akademisi bosan, tapi tetangga saya nggak bosan kan gitu. Jadi kan ini kayak ada kesenjangan-kesenjangan yang bahkan itu di antara warga negara sendiri. Nah itu juga menurut saya perlu kita kayak Mbak Linda tadi, perlu kita pertanyakan secara lebih serius. Sebetulnya masyarakat tuh aware sama, bukan bermaksud menyalahkan, tapi mereka terlalu terhegemoni ya dengan diskurs yang arahnya selalu kayak itu tadi, fear-mongering aja kayak gitu. Saya sekarang ke Bung Eko ini. Gimana menurut komentar Bung Eko? Ini mungkin lebih melihat ke aspek masyarakatnya ya, yang dimobilisasi oleh politisi itu menggunakan politik identitas. Politik identitas bisa terus digunakan itu kan karena diterima juga oleh warga ya, oleh rakyat. Tadi seperti disebut oleh Mbak Evit ya, mereka membicarakan kandidat itu bukan berdasarkan program tapi berdasarkan ini representasi kelompok mana, agama apa dan seterusnya. Gimana menurut pandangan Bung Eko? Ya, saya setuju dengan sebenarnya Bung Martin tadi udah tepat gitu. Kita harus mengangkat tesis tentang ada krisis ekonomi yang sekarang ini sebenarnya menghantam masyarakat gitu. Kalau masyarakat ditanya, saya ini kan ketua RT, kalau setiap pertemuan tuh selalu saya tanya, masalahnya tuh nggak ada masalah agama sebenarnya. Masalahnya tuh memang masalah harga BBM naik, minyak susah, daging susah, telur susah gitu. Dan itu benar kata Linda tadi, terus itu diintervensi oleh program-program bantuan sosial yang di masa pemerintahan Jokowi sekarang ini sangat aktif gitu, entah itu PLT, PNK, bantuan-bantuan yang secara langsung tunai diterima gitu, itu memang sangat aktif dilakukan Jokowi belakangan ini gitu. Dan sialnya memang itu bantuan-bantuan itu dibangun dengan cara patronase gitu, itu menggunakan ormas-ormas yang ngasih bantuan-bantuan itu gitu. Belakangan di kampung saya ini saya dikumpulin nih sama Pak Lurah gitu, RT semuanya dikumpulin gitu, semua ketua RT itu mau dipiknikan ke Bali, mau dibawa kemana-mana gitu. Dan anehnya ketua-ketua RT itu nggak mau gitu, dia nggak mau. Masalah kita tuh bukan piknik Pak, masalah kita ini gimana nih soal BBM ini kira-kira. Nah, sebenarnya ada suatu situasi sosial di masyarakat yang saya lihat sehari-hari, itu ada krisis ekonomi yang mereka hadapi secara langsung gitu. Cuman kaum aktivis, ustadz-ustadz, ini tuh ustadz-ustadz menurut saya, karena aktivis nggak punya ruang gitu. Hanya Gus Roy yang saya rasa punya ruang pengajian dan Jumatan gitu. Kita ini nggak punya ruang di mana orang bisa kita mobilisasi gitu. Itu menggunakan isu-isu sara gitu, isu-isu identitas gitu. Jadi menurut saya isu-isu identitas itu bukan bagian dari budaya politik masyarakat sehari-hari, tapi itu dicangkokkan sedemikian rupa secara aktif oleh para patron-patron ini, yang ini kemudian disuburkan oleh ormas-ormas yang sebenarnya diuntungkan oleh isu-isu identitas itu gitu, dan itu disuburkan, dibisniskan gitu, dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga ini seakan menjadi persoalan utama gitu, persoalan utama. Anies ini kira-kira Islam atau tidak gitu, atau Ganjar itu kira-kira masih Islam atau nasionalis gitu, menjadi kobaran isu yang dihidupkan berkali-kali, dan itu ditunjang oleh ormas-ormas keagamaan gitu. Kita lihatlah pertemuan R20 yang dilakukan oleh NU belakangan ini memberikan G20. Itu kan tiba-tiba dia katakan, ya ulil absar selalu seperti itu gitu, katakan hari ini masalah kita adalah cara baca kitab suci, literal. Itu diulang berkali-kali karena itu proyek menurut saya. Jadi kalau proyeknya seakan-akan proyek masalah agama itu adalah cara baca kitab suci. Nah, kalau sudah jadi proyek, menurut saya semua ormas diuntungkan. Anda lihat kita aja, entah itu R20 nggak pernah bicara soal kesenjangan ekonomi, tapi soal literasi, soal literer, soal yang terus dia dihidupkan karena itu ada laba di situ, ada kehidupan di situ, ada proyek di situ yang mereka makmur semuanya. Saya rasa
ormas-ormas keagamaan yang sebenarnya menjadi kaki tangan, bukan FPI. FPI nggak ada masalah soal politik identitas itu. Saya rasa yang menjadi dalang utama dari politik identitas itu adalah ormas-ormas besar, bukan FPI, bukan MMI gitu, bukan. Mereka adalah orang-orang NU yang dan Muhammadiyah gitu. iya, saya rasa itu bagian yang sangat Saya penting sebut menurut aja saya. merek kita sekalian. Dia bikin politik identitas jadi bisnis, jadi perkara terus-menerus, dikatakan berkali-kali, dikatakan berulang-ulang gitu. Dan sebenarnya umat di sana nggak merasa. Ini masalahnya bukan soal fundamentalis, soal pembacaan kitab suci yang keliru gitu. Enggak ada masalah soal itu. Masalahnya adalah harga BBM yang naik, harga ini naik, dan tadi seperti katakan Bu Ridho tadi benar gitu. Industri ekstraktif nikel itu menjadi sangat dominan. Saya kemarin baru saja pulang dari Palu gitu. Dan ternyata itu digunakan oleh para patron-patron, dan sialnya mereka menggunakan kampus juga gitu untuk mendaya gunakan ini semuanya. Jadi saya rasa peran ormas, peran intelektual itu signifikan dalam soal menyuburkan politik identitas, sehingga jangan sampai kita tuduh FPI melulu gitu. Ini FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, politik identitas kok masih sih kita-kita? Ya itu berarti pemainnya bukan mereka gitu. Dan itu untuk membuat kita harus jelas gitu siapa pelakunya sebenarnya. Itu Oke, Mas terima Eko kasih. yang saya sebut akan selalu melihara fearmongering itu gitu loh. Jadi justru beberapa kelompok ini diuntungkan dengan selalu memelihara ketakutan nanti bangkitnya kelompok ekstremis, kelompok-kelompok intoleran. Ya mungkin memang ada, tapi problem utamanya kesenjangan sosial. Saya setuju. Sorry Bang Mugis, ini saya setuju. Ya. Saya punya cerita ini serius dengan beberapa kawan yang punya identitas minor dari aspek apapun gitu kan, dia Muslim, Ahmadiyah. Ini kan paling dibenci ketimbang ketemu orang Kristen, Katolik, Yahudi bahkan ya ini. Lu mendingan pindah agama deh gitu, ketimbang jadi Ahmadiyah atau Syiah gitu. Saya punya pengalaman sederhana sebenarnya di kampung ini, di Bogor ini saya punya kegiatan berkebun. Saya ngajak, ini cerita sedikit, saya mengajak kawan saya yang Ahmadiyah ini ketemu dengan kawan-kawan yang lain, udah nyangkul bareng, nanam bareng. Baru setelah itu saya kasih tahu sudah akrab, dia itu Ahmadiyah. Loh, Ahmadiyah ya? Oh, ternyata orang Ahmadiyah baik juga ya, gitu-gitu. Kristen juga begitu. Saya perkenalkan, oh meskipun dia Kristen dia baik. Sebenarnya problem mereka itu bukan itu ya. Padahal mereka sangat konservatif orang-orang ini. Kenapa nggak langsung memusuhi Ahmadiyah, Kristen? Oh, dia bukan Kristen yang menindas itu ya. Memang masyarakat kita nggak bisa membedakan antara konglomerasi Tionghoa dengan etnis Tionghoa. Jadi mereka itu menganggap Tionghoa mesti kaya gitu-gitu loh. Terus bagian dari apa itu 9 naga kayak gitu. Padahal enggak. Nah, saya selalu khawatir jangan-jangan memang tadi Mas Eko udah menyinggung HTI sama FPI nggak ada apa potensi selalu ada, oke lah ya. Tapi kalau terus diomong-ngomongin terus kita nggak ngomongin yang lain, saya khawatir memang ini project as usual gitu ya. Ini bahaya sekali kalau begitu, kalau benar begitu. Silakan, Mbak Evit. Sebelum kita masuk ke segmen yang kedua, karena Ya, terima waktunya kasih. sudah Jadi, setengahnya. ya, yang saya setuju dengan Mas Eko bahwa masalah konkret di masyarakat misalnya soal BBM atau bahan pokok ya. Cuman mungkin pertanyaannya adalah seberapa besar hal itu akan menjadi daya ungkit masyarakat ini menggugat elit. Kan itu yang selalu jadi kerisauan kita gitu. Jadi kalau dari dulu dari 2014, 19 dulu kan kita punya masalah-masalah konkret juga yang sebetulnya juga jadi concern, tetapi ternyata misalnya itu tidak mampu menjadi daya ungkit yang cukup besar untuk misalnya menggugat elit jadi jauh lebih substantif kan, tidak bisa gitu. Sejauh ini belum bisa. Kemudian yang kedua adalah mungkin politik identitasnya itu masih, tetapi mereka akan terjadi pattern yang sedikit berubah gitu. Jadi akan mengikuti mulai dari 2019 ya, misalnya Pak Jokowi mulai merangkul Pak Ma'ruf Amin. Kemudian di Jateng Pak Ganjar merangkul kalangan religius kayak Gus Taj kayak gitu ya, dari P3 kayak gitu. Dan itu sekarang menurut saya itu juga terjelaskan kenapa Pak Anies mepet ke Pak Surya Paloh dan ke Pemuda Pancasila. Saya itu mungkin magnitudenya akan lebih ke tengah, dan itu akan mungkin itu yang akan elaborasi. Jadi masih ada, tetapi mungkin pola-pola atau kecenderungannya mungkin akan sedikit ada pergeseran. Itu aja sih Mas Mugis. Thank you. Jadi sebenarnya Anies ikut-ikutan jadi anggota Pemuda Pancasila tidak lain bagian dari upaya untuk memperluas basis aja supaya tidak semata-mata basisnya Islam konservatif gitu ya, tapi juga ke yang lain gitu. Oke, ini Walaupun sekalian hasilnya tidak, ya sorry. Ya, Walaupun silakan. hasilnya seringkali juga tidak memuaskan ya. Kayak di Jateng itu kan Pak Ganjar itu sebetulnya dikomplain partainya karena tidak bisa mengangkat suara yang memuaskan juga gitu. Itu aja. Oke, ini tadi sudah dimulai oleh Mbak Evit juga untuk masuk ke segmen yang kedua terkait dengan
Apa yang kita bisa refleksikan? Ini pertanyaan yang kedua ya. Apa yang kita bisa refleksikan dari apa yang dilakukan oleh politisi yang itu saja untuk pembangunan gerakan sosial atau gerakan politik alternatif ya, merespon supaya Pilpres itu tidak hanya pesertanya tidak hanya itu saja dengan strategi yang itu saja gitu. Apa yang kita bisa refleksikan untuk pembangunan gerakan sosial kira-kira? Saya mulai dari Gus Roy dulu, yang juga merupakan apa tadi posisinya di Partai Hijau Indonesia ya, mungkin bisa refleksi dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Termasuk tadi misalnya gimana sebagai counter terhadap politik identitas, sejauh apa mungkin untuk melakukan mobilisasi menggunakan isu kesejahteraan dan lain sebagainya, dan apa selama ini strategi yang dilakukan oleh PHI. Silakan, Gus Roy. Saya kira ini semakin mengukuhkan bahwa kerja-kerja pengorganisasian itu menjadi sangat penting, terutama melakukan pendidikan politik seluas-luasnya bagi masyarakat. Dan meskipun banyak pihak sangat pesimis dengan politik elektoral, udahlah, nggak usah ngomongin partai gitu. Hukum besi elektoral kita sangat jahat, sistem politiknya nggak memungkinkan, electoral threshold-nya juga menjegal agar partai-partai alternatif itu nggak bisa tampil, nggak bisa muncul, persis seperti kita masuk ke sebuah toko serba ada, kita nggak pernah bisa milih tapi dipilihkan. Semua orang menganggap begitu, akhirnya alternatif itu nggak bisa muncul. Jadi dari semua yang kita diskusikan, politik identitas yang masih dipakai oligark, yang tampil itu aja, yang memilihkan juga para puhir, dari para puhir oleh para puhir untuk para puhir. Apapun, siapapun yang tampil itu, wajahnya apapun sebenarnya diuntungkan para puhir. Kita percaya soal itu. Tapi justru menurut saya Bung Muklis dan kawan-kawan ini meneguhkan bahwa politik alternatif atau bahkan alat politik alternatif itu masih mungkin dan selalu mungkin untuk kita perjuangkan. Kalau enggak mau gimana lagi, saya selalu khawatir kita selalu banyak teriak-teriak di pinggir, tapi nggak punya agenda intervensi elektoral yang terukur gitu. Sampai pada akhirnya gerakan ini nggak pernah punya figur gitu. Saya kadang-kadang capek juga berdebat misalnya figur dan elit itu. Orang khawatir nanti menjadi sangat elitis, tapi kita butuh figur, butuh juru bicara yang bisa diterima dalam konteks Indonesia yang majemuk, tapi juga ada kebutuhan untuk menegakkan keadilan sosial yang seringkali kita pinggirkan. Nah ini kalau partai sebelah itu bisa mendorong anak muda, meskipun suaranya satu aja bisa gaya-gayaan memunculkan Ganjar misalnya, Partai Sosialita Indonesia itu. Nah kenapa partai-partai yang lain nggak bisa muncul gitu loh? Kita punya banyak kader gitu kan. Ridho pulang dari Amerika mau ngapain dia? Mau jadi ustadz? Ya boleh kalau mau bantu saya gitu. Mau jadi akademisi gitu. Saya dulu pernah mengusung Ridho jadi ikut kampanye ya. Saya jubirnya Bung Ridho ini ya. Ustadz Ridho. Pilgub Jakarta ya? Iya, Pilgub Jakarta sebelum beliau hijrah ke Amerika itu. Nah, saya berharap kita munculkan tokoh-tokoh muda dari kalangan gerakan yang bisa diterima oleh publik. Nggak hanya kalangan gerakan ya, tentu saja strateginya akan lebih reformis ya, nggak bisa sangat kaku menurut ukuran kawan-kawan gerakan. Jadi apa yang kita bicarakan itu semakin memperteguh bahwa perjuangan untuk intervensi elektoral itu harus segera diwujudkan. Kalau enggak, dari tahun ke tahun kita akan dihadapkan dengan situasi yang sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Gus Roy. Gimana? Sekarang saya sebelum ke Mbak Linda yang sudah angkat tangan, saya ke Bung Ridho terlebih dahulu, yang biar sekalian nyambung, karena Bung Ridho juga sebagai salah satu ya anggota dan pengurus ya partai alternatif, Partai Rakyat Pekerja. Silakan. Ya, bagi saya sih apa yang dikemukakan oleh Bung Roy tepat gitu. Problemnya problem organisasi, dan tesis saya tentang mudahnya orang untuk ngomongin politik identitas dibandingkan dengan kepentingan ekonominya ya karena ini problem organisasi yang disebut dengan dislokasi kepentingan kelas itu ya terjadi kayak gini. Ketika ekspresi ekonomi nggak bisa dimanifestasikan secara institusional karena nggak ada jalan institusionalnya gitu loh. Jadi organisasi menjadi keharusan untuk hadir di sana gitu. Kalau kita mau mengatasi problem politik identitas, ya organisasi yang berbicara ngomong kepentingan kelas juga harus muncul gitu kan. Nah, yang jadi tesis saya sebenarnya adalah kenapa saya
mencoba untuk menggeser perdebatan menjadi urusan ekonomi karena urusan politik identitas yang disebut dengan Busroy fearmongering itu pada dasarnya akan subordinat dengan kepentingan ekonomi yang sifatnya patronizing itu, gitu loh. Itu yang bagi saya pembacaan kita pure di urusan identitas nggak akan membawa kita kemana-mana untuk bisa mengatasi problem yang ada dan berupaya untuk mendorong agenda yang lebih lanjut itu. Nah, terkait dengan organisasi, mungkin saya pikir adalah titik berangkat tentang kebijakan sosial sebagai ruang pertarungan kelas menjadi serius gitu, menjadi penting. Kenapa? Karena udah pasti nih ya, ruang-ruang kebijakan sosial yang lebih generous akan dicoba didorong gitu. Walaupun tentu kita tahu lebih akan tetap mempertahankan pola patronizing-nya, pola segmented-nya, pola fragmented-nya masih akan tetap dipertahankan karena mereka nggak mau juga bikin ya namanya juga oligarki gitu. Kalau bayarin banyak hal kan rugi juga mereka gitu kan, gitu. Tapi kita harus mengantisipasi mereka akan punya pola-pola kebijakan sosial yang berupaya untuk yang sifatnya berupaya untuk mendapatkan dukungan gitu. Nah, yang harus juga dilihat adalah sebenarnya ada trade off gitu. Trade off apa trade off-nya? Oke, welfare kita akan berikan walaupun terbatas, tapi kebebasan kita kurangi gitu. Nah, disinilah sebenarnya problem perorganisasian itu kita harus melihatnya secara lebih luas. Problem kita nggak terorganisir, salah satunya adalah emang nggak ada insentif untuk terorganisir. Secara ekonomi politik, kita hidup di era kapitalisme yang sangat menciptakan relasi kerja yang prekariat. Orang-orang susah untuk terorganisir. Ketika mereka terorganisir pun nggak ada dukungan dari negara. Ketika mereka terorganisir pun pengen mendorong tuntutan, ya tiba-tiba demo, tiba-tiba dihajar sama kepolisian, ya kan? Nah itu kan sebenarnya ada pola sebenarnya, ada pola bahwa sebenarnya agenda kesejahteraan yang sebenarnya pola-polanya udah kelihatan di Jokowi itu ke depan adalah akan di trade off sama agenda demokrasi yang semakin otoriter akan semakin kuat nantinya. Nah, disinilah kemudian bagi saya pertarungan utama tentang kebijakan sosial adalah pada akhirnya bukan tentang kebijakan sosial itu sendiri. Welfare harus juga diiringi dengan tuntutan memperluas ruang demokrasi, memperbaiki ruang demokrasi. Tuntutannya harus lebih konkret nanti ke depannya. Bukan cuma kita gampang demo, tapi juga gampang untuk berserikat, gitu loh. Harus ada upaya sistematis bahwa tuntutan yang lebih sistematis bahwa kita kalau mau berserikat dijamin oleh negara dan ada enforcement-nya, ada penegakannya kalau ada orang-orang yang berupaya untuk mencegah kita untuk berserikat. Itu kan terjadi di pengalaman. Gimana mencapai itu, Bung Ridho? Mencapai itu semua ini. Kita kan ada Kementerian Tenaga Kerja, harus ada force test di sana, harus ada unit yang sifatnya memberikan perlindungan, gitu. Makanya kita selalu kesulitan tuh, misalkan di kampus-kampus ada problem prekariatisasi gitu. Udah sepakat untuk berserikat, tapi kita nggak tahu kayak gimana mekanismenya gitu. Karena negaranya sendiri, walaupun ada Kementerian Ketenagakerjaan, nggak memberikan jalan untuk itu. Nah, saya pikir disitulah ruang-ruang kebijakan negara perlu ada intervensi. Nah, problem kita adalah ketika kita ngomongin dukungan dalam elektoral, kita ngeliatnya secara biner. Padahal negara itu adalah kondensasi dari relasi kekuasaan. Ada ruang-ruang di sana. Makanya kita harus melihat negara secara lebih relasional gitu loh. Kita nggak bisa melihatnya ini the state sebagai sesuatu yang unitaris. Disitulah kita punya kalau kita ngelihatnya secara lebih luas, ada ruang-ruang yang sebenarnya bisa didefinisikan dan bisa dipertarungkan kalau kita punya agenda politik yang tersatukan. Mungkin itu, Bung. Terima kasih, Bung Ridho. Saya ke Mbak Linda. Gimana menurut Mbak Linda? Apa yang bisa direfleksikan dan sejauh apa Mbak Linda melihat instrumen politik alternatif ini dalam menjadi memberikan tantangan terhadap politisi yang itu saja dengan strategi itu saja termasuk tadi politik identitas dan segala macam. Yang pertama menurut saya kalau kita sepakat ini
Pilpres 2024 merupakan didominasi oleh oligarki gitu ya, kelompok-kelompok elit dengan network kapital yang sangat tinggi. Kita harus memperlakukan mereka sebagai satu kelompok gitu. Sehingga pasca pemilu mereka akan bareng lagi gitu. Ini cuma event yang bersifat sementara karena pada dasarnya kalau kita melihatnya dari sisi kepentingan, ini kepentingan yang tunggal sebetulnya. Cuman ada event yang sedikit beda-beda kelompok-kelompok, tapi pada akhirnya mereka akan bersatu jua gitu. Sehingga menurut saya itu perlu banget diingat, dan karenanya poin kedua, dukungan alternatif, pencarian alternatif itu sangat-sangat krusial karena sebenarnya kita ngelawan satu pihak gitu. Ini gaya kompetisi yang memfasilitasi via pemilu aja yang kelihatannya jadi ada banyak calon, tapi essentially dia belong to same social group gitu kan. Nah, lagi-lagi saya setuju teman-teman tadi sampaikan bahwa membutuhkan kemudian ini udah nggak bisa ditawar-tawar, ada kebutuhan untuk mendorong alternatif movement. Nah, masalahnya ini sebenarnya saya lagi juga banyak mikir, banyak ngelamun belakangan gitu ya. Apakah cara kita membangun alternatif itu pakai gaya yang lama atau gaya baru gitu? Maksud saya begini. Ini kan yang udah banyak berubah secara fundamental, ya mungkin nggak fundamental ya, banyak hal yang berubah. Ada teknologi, ada milenial, ada bonus demografi dan seterusnya, ada agensi baru dan seterusnya. Apakah masih pas kalau kita mendorong gerakan alternatif dengan cara lama? Maksud saya gini, cara lama itu kan berarti kan dengan segala respect saya sama Gus Roy dan Ridho ya, atau teman-teman yang mendorong partai baru, partai prima, partai buruh dan seterusnya, itu menurut saya kan instrumen demokrasi klasikal partai politik, dan itu udah terbukti, yang anti partai itu makin banyak, makin tinggi gitu, anti partai, anti pemilu. Kita bisa prediksi golput akan banyak misalnya 2024 ya, karena orang pada hopeless gini ya, terutama mungkin kelompok-kelompok kritis gitu ya, yang ngerasa nggak ada opsi gitu, tapi juga nggak punya saluran lain yang sebagai alternatif, kemudian opsinya adalah saat pemilu golput gitu. Tapi secara mendasar menurut saya sebetulnya, paling nggak saya bertanya ya, apakah kita perlu juga cara baru untuk mendorong munculnya gerakan atau tokoh alternatif. Misalnya sekarang udah banyak di tempat lain, negara lain itu anti party movement gitu. Bukan partai, karena partai nggak pernah berfungsi gitu. Udah kelihatan meskipun buku teks dalam pengetahuan politik 1.0, 1.1 itu semuanya udah fungsi partai politik adalah bla bla bla, tapi nggak ada yang berfungsi gitu. Tapi juga nggak ada orang melakukan apapun soal itu gitu. Sehingga jangan-jangan jaringan-jaringan gerakan-gerakan berjaringan, kalau dalam masa Orde Baru mungkin teman-teman semua satu generasi dengan saya, OTB gitu ya, organisasi tetap berbentuk gitu, yang kita butuhkan untuk mendorong bikin simpul-simpul gitu yang bisa kemudian jadi alternatif, tapi memang kemudian bentuknya itu bukan bentuk yang bersifat ala partai atau cara kita berimajinasi gitu. Ini kayaknya imajinasi kita juga perlu kita berdasarkan existing ya, berdasarkan ada banyak inisiatif anak-anak sekarang gitu yang muda mau tua, ada banyak upaya mendorong, misalnya kalau kasus-kasus kayak kekerasan seksual, network di kampus tuh udah jalan sendiri tanpa disuruh. Persoalannya kan bagaimana mengkonversi gitu ya, yang sudah banyak bergerak ini menjadi satu kekuatan yang terkait dengan pemilu. Jadi tadi ada yang sempat Evit mungkin dia bilang ada gap. Ini juga ada gap antar jenis gerakan yang satu sisi sangat aktif, sebenarnya pas pemilu tuh kayak nggak ada gitu. Ini kan yang paling nggak buat saya, cara kita yang melihatnya udah perlu berubah, sehingga kemudian juga merekomendasikan atau bersama-sama gerakan alternatif untuk menggunakan cara yang berbeda, atau memang ya udah yang kita menggunakan cara lama, dan akhirnya kemudian kasusnya adalah melakukan konsolidasian gerakan gitu. Nggak tahu, saya ini sebenarnya mungkin pertanyaan ya terhadap teman-teman, dan paling nggak refleksi saya terhadap pemilu ini. Dan tapi baik ke poin nomor satu, saya selalu harus diingat bahwa sebenarnya ini semua yang bertarung ini adalah satu kelompok yang kita harus ingat terus gitu, bahwa nggak usah baper nanti ketika yang terjadi 2019 kan begitu juga, habis kelar pemilu ya bersama-sama lagi satu MRT dan satu kabinet gitu. Terima kasih. Kalau kita mesti mengimajinasikan bahwa yang kita lawan adalah satu kelompok yang sama sebenarnya, berarti yang apa antitesisnya untuk melawan itu? Apakah kelompok juga atau bentuknya seperti apa sebenarnya yang diimajinasikan oleh Mbak Linda? Kalau tadi mengatakan bahwa partai politik itu masih berpijak pada imajinasi yang lama, itu apa bentuk
dalam pandangan Mbak Linda seperti apa bentuk organisasi alternatifnya supaya misalnya orang tidak sekedar golput, tapi orang golput karena mereka tidak punya alternatif gitu. Nah sekarang Ya. bagaimana menghadirkan alternatif itu? Ya, saya mungkin agak terinspirasi dengan lagi belajar dikit-dikit soal ini, nggak terkait dengan politik ya. Lagi pernah belajar soal Python, pengolahan data ya, big data. Yang terjadi di situ adalah semua orang memiliki solidaritas yang tinggi sama orang bego-bego kayak saya gitu. Jadi ketika bikin program terus jelek, hancur, mereka nyediain troubleshoot. Troubleshoot itu kemudian guna bagi orang lain, dan orang lain kemudian menggunakan, dan kemudian ketika ada troubleshoot lagi, begitu menggelinding gitu. Sehingga nih saya ngebayangin apa kayak gini ya model platform gerakan yang sekarang bisa kita dorong, misalnya berbasis pada satu, ada common ground gitu. Common ground sama-sama pinter. Kalau dalam common ground kita misalnya common ground-nya gimana sih Indonesia lebih baik, tapi itu juga terlalu makro ya. Nomor 2, solidaritas dan kolaboratif. Nomor 3, kemudian dia diikat oleh sama-sama tadi satu kepentingan ya, jadi ada 2 paling nggak common ground dan kebutuhan untuk belajar dan kemudian mendorong kolaboratif gitu. Nah itu kan sangat-sangat cair ya, dan bukan modelnya kayak partai terkonsolidasi, tradisionalisasi gitu, dan kemudian running pemilu, tapi dia jaringan tapi banyak gitu, jaringan dan banyak, dan kemudian itu yang saya bayangan saya model pengorganisasian ke depan ya. Saya tahu ini penuh bias karena biasnya adalah orang terdidik, orang tapi maksud saya bukan Pythonnya yang ini, tapi maksud saya ada bias dalam arti terkoneksi dengan jaringan melalui WhatsApp, melalui segala macam. Nah itu dalam kondisi-kondisi yang basis infrastrukturnya terbatas kayak di wilayah rural mungkin terbatas atau sulit gitu ya. Tapi saya berimajinasi seperti itu Mas Mugis. Jadi organisasinya lebih cair dan lebih cair, betul, lebih cair kayak dulu yang Pak Harto bilang gerakan kita itu OTB gitu. Kalau saya tanpa bentuk tapi ada gitu, konkret dan mengganggu gitu ya. Dan tapi bentuknya emang sulit untuk kita pastikan, kita jamin akan begini, akan menghasilkan, enggak juga gitu. Makanya ini saya ngebayang apakah cara begini yang perlu kita dorong untuk bisa memahami, karena karena menurut saya paling nggak dari segi pembahasan, dari segi tools teoretik itu udah mentok gitu. Nggak ada lagi yang bisa kita akan tahu hasilnya kayak gini gitu. Paling nggak misalnya kayak tadi kalau institusionalis, partai, pemilu gitu, bisnis as usual tadi Mas Eko sampaikan ya. Tapi jangan-jangan kita bisa mendorong dengan imajinasi yang lain. Mungkin gitu sih. Bagaimana menurut Mbak Evit? Imajinasi yang lain tentang organisasi partai politik alternatif itu menurut Mbak Linda ya, basis pada imajinasi lama gitu, yang bisa jadi mereka juga nasibnya akan sama juga gitu seperti partai-partai sebelumnya. Kalau soal partai alternatif ya Mas, belum terlalu fokus ke sana, tapi justru concern saya tuh saya belum punya bayangan sebetulnya gerakan ini harus diapakan, karena kalau yang dari saya lihat itu kita tuh dibuat untuk tidak sempat ya untuk memikirkan itu gitu. Jadi kalau di zaman Orde Baru tuh kita dibuat takut untuk memikirkan itu, kalau sekarang tuh dibuat tidak sempat. Sekarang kita bedah aja, even kayak kalangan akademisi sekalipun itu dibuat nggak punya waktu, termasuk juga mahasiswa tuh. Mulai dari nggak punya waktu atau nggak sempat untuk apa tadi Mbak? Untuk memikirkan. Iya, tidak sempat untuk memikirkan jalan alternatif untuk membangun gerakan kayak gitu, karena segala macam kayak misalnya sekarang ya sekarang mahasiswa yang mestinya akan jadi harapan bagi kita. Mungkin persoalan media baru itu kan menurut saya hanya soal teknis ya, gimana mengenalkan soal gerakan alternatif atau perspektif alternatif dari berbagai media, atau gimana menyampaikannya secara lebih fun, itu it's only technical thing yang itu sangat bisa sesuaikan. Tapi persoalannya adalah seberapa akan engage mereka sama isu itu di tengah situasi yang membuat mereka jadi tidak punya pilihan gitu loh, untuk menengok ke sana gitu. Jadi itu yang sekarang misalnya kayak saya ngomong soal aspek administratif yang menurut saya implikasinya juga sangat politis ya. Misalnya kayak kampus dipaksa buat punya IKU. Nah itu memaksa mahasiswa harus lulus tepat waktu, dan lulus tepat waktu means mahasiswa harus sangat pragmatis, dan itu menurut saya implikasi panjangnya itu pada kesadaran kewargaan yang bakal nggak terlalu kompak gitu developingnya. Itu yang sebetulnya sudah saya rasakan dari lama ya, dan saya ngerasa kayak sebetulnya ini tuh jadi sangat dengan
saya sebenarnya kemarin kayak iseng ya ngajak mahasiswa saya, tolong dong buka misalnya websitenya Indo Progress itu. Mereka buka, Mas. Mereka buka dan komentar mereka sebenarnya interest ya dengan isu ekonomi politik itu sangat interest, tapi mereka tidak punya banyak waktu untuk bahkan membaca karena memang SKS-nya padat macam-macam, dan yang kita tampilkan misalnya itu susah banget Bu bahasanya ya kayak gitu. Jadi udah mereka nggak punya waktu, kitanya mempresentasikannya tuh dengan bahasa yang susah kayak gitu. Jadi padahal itu udah dibikin lumayan ini ya. Ya, nah itu jadi walaupun mereka punya interest, tapi emang hal-hal kayak gitu, hal-hal yang teknis administratif itu yang sekarang menyandera kita saat ini. Oke. Jadi imajinasi kayak apa belum ada sebetulnya. Oke. Sebelum ke Bung Ridho, saya ke Oke, makasih Mbak Evit. Sebelum ke Bung Ridho, saya ke Bung Eko dulu. Ya, kalau saya kita ini kan sebelum berpindah pakai lama atau baru, soalnya kan kita ada satu situasi nih. Pertama, orang-orang kayak kita ini makin sedikit gitu. Udah makin sedikit, hijrah ke istana banyak sekali kira-kira. Hijrah ke mereka itu makin banyak gitu. Dan teman-teman kita semuanya itu kita ini sudah bukan menghadapi oligarki dan kawan-kawan kita yang ada di sana gitu. Itu udah masalah lagi gitu. Yang kedua, kita ini udah dikit sering pecah di antara kita gitu. Saling serang di antara kita itu paling apa? Saya ini ketika Anda teman-teman undang di Indo Progress tuh udah banyak sekali komentar-komentar tentang saya itu gitu. Kok tiba-tiba jadi kayak gitu sih kamu gitu. Itu betapa sensinya di antara kita gitu loh. Itu situasi udah kita berhadapan dengan teman lama yang pindah, kita pecah lagi dan kita agak sulit memaafkan teman-teman yang tidak punya dosa berat sebenarnya, tapi karena tidak dimaafkan terisolasi dia kemudian berpindah ke sana gitu. Sehingga harapan akan sesuatu yang baru tuh masih meraba-raba gitu. Saya dulu waktu Kejayaan memanggil itu saya orang paling optimis bahwa ini akan menjadi gerakan tipe baru gitu kira-kira, karena menghadirkan massa besar dengan pengorganisasian yang kilat gitu dan dengan cepat mendatangkan ribuan massa yang sama itu hadir di situ gitu. Saya merasa bahwa ini jangan-jangan ke Mei 98 gitu. Tapi baru beberapa hari udah berantakan itu tiba-tiba. Dan itu terjadi juga di reformasi di korupsi gitu. Gerakan massa yang cepat, kilat dan hancur gitu. Itu karena apa? Tempo melakukan riset yang menarik menurut saya. Hancurnya gerakan massa di Indonesia itu satu diantaranya adalah tidak terideologisasi gitu. Karena memang praktek pendidikan ideologi nggak ada gitu. Kalau praktek pendidikan ideologi nggak ada, maka dia mudah patah gitu. Mudah patah apa? Mereka nggak pernah ditangkap oleh polisi gitu. Nggak pernah dipukul, jangankan ditangkap, diinterogasi polisi aja nggak pernah mahasiswa ini kira-kira. Jadi nggak pernah berhadapan dengan otoritas tuh nyaris nggak pernah gitu. Dan kalau praktek itu membuat mereka sangat mudah untuk ditudukkan. Dan yang ketiga mereka nggak punya pengalaman gitu. Bagi saya gerakan tuh ya memang harus fardu ainnya menurut saya mengorganisir, mengagitasi, melakukan aksi. Itu fardu ainnya gerakan menurut saya. Nah, fardu ain itu nggak pernah dilakukan sehingga situasinya menjadi sangat seperti ini. Sehingga kalau kita membangun ide alternatif menurut saya praktek pengorganisasian itu tetap penting itu. Kenapa gerakan Islam itu masih kuat menurut saya? Yang isunya macam-macam itu ya karena ini organisir terus-menerus gitu. Mereka bikin pengajian tiap hari, mereka bikin khutbah Jumat. Ustadz-ustadz itu benar-benar entah kita percaya pada agama atau tidak, tapi mereka ini meyakinkan berulang-ulang gitu dan kita nggak punya banyak waktu soal itu. Saya kemarin ke Malang misalnya, ada protes rakyat tentang brutalitas polisi gitu. Di mana-mana di halaman, di ruas-ruas jalan besar itu spanduk-spanduk itu ada gitu. Tetapi karena tidak ada gerakan sosial yang bisa mendorong protes itu menjadi aksi, sehingga itu hanya tinggal spanduk gitu kira-kira. Dan itu kemudian problemnya menjadi problem yudisial. Itu artinya kita sebenarnya kalau dalam bahasa agama tuh Allah tuh kasih kesempatan pada kita untuk bikin perubahan gitu. Entah itu dengan wadas, entah itu dengan kenaikan BBM gitu. Kesempatannya terus ada. Cuman aktivis gerakan itu selalu terlambat membaca ini semuanya. Sehingga kalau ketika kenaikan BBM orang lebih baik antri di POM ketimbang marah kepada pemerintah gitu. Dan ini menurut saya karena kita terlambat. Istilah Gus Roy dan Ridho itu benar. Kita tidak cakap mengorganisir gitu. Kita tidak terlibat karena orang kita makin sedikit dan kita agak ragu. Jangan-jangan anak-anak ini mau nggak ya dididik mengorganisir gitu? Jangan-jangan nggak mau. Kita sudah punya strep nih pada anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini gampangan, enakan. Nah, strep itu membuat kita nggak mau nyuruh mereka serius itu. Padahal ini saya lagi mau peluncuran buku biografi Karl Marx gitu. Itu ternyata anak kami, anak PMII, anak IMM mau jadi panitianya gitu. Jadi saya rasa jarang sekali biografi Karl Marx itu kan biasanya LMND, FMN, ini anak kami IMM mau gitu. Menurut saya kita harus bikin eksperimen, ayo dong ajak anak muda serius gitu.
jangan-jangan mereka mau gitu, jangan-jangan mereka bisa, sehingga jangan sampai setelah tentang generasi Z yang lebay, malas-malesan, suka medsos itu kita benarkan. Kalau kita benarkan, nanti kita kemudian ngikuti logika mereka dan itu akan menyulitkan bagi kerja pengorganisasian yang lebih panjang menurut saya. Dan saya bukan menafikan pendekatan baru, tapi saya masih melihat mari kita uji coba lagi. Perubahan sosial kita tuh hanya pendek jarak waktunya, hanya perubahan Soekarno dan era Soeharto, dan itu tidak pernah pada masa pemilu. Itu masih ketika situasi-situasi politik yang dihantam oleh badai ekonomi itu selalu muncul perubahan di titik itu. Dan saya rasa dengan cara seperti itu kita coba lagi gitu, karena cara itu handal. Kalau dalam tesis antitesis, tesisnya tuh dulu berhasil dengan cara kayak itu, didik anak dan jatuhin anak ke daerah konflik, itu berhasil gitu. Dan kali ini siapa tahu berhasil gitu. Dan saya rasa kita perlu uji coba dengan cara lama lagi gitu kira-kira. Saya mungkin punya pandangan itu, Bung Bugis. Tapi persisnya seperti apa pengorganisasiannya, medium yang dipakai, yang bisa digunakan misalnya, dan disambungkan dengan partai politik alternatif gitu. Misalnya, kalau tadi kelompok Islam ada forum-forum pengajian, nah kelompok-kelompok progresif itu apa kira-kira yang bisa memberi pengaruh yang luas, orang tidak hanya bicara tentang apa perbedaan antara Islam radikal dengan apa nasionalis dan seterusnya, tapi bicara tentang isu kesejahteraan, ketidakadilan sosial dan seterusnya. Gimana? Apa forumnya? Saya rasa kita udah mulai di sini. Indo Progres saya rasa mengawalinya. Gus Roy bikin pondok itu diantaranya. Bung Ridho ada di partai, Linda ada di dosen. Kalau kita nih ketemu tiap pekan aja, udah lumayan saya rasa hasilnya. Kalau kita makin yakin dengan cara kita ketemu dengan keyakinan kita, itu udah kayak jamaah Islamiyah saya rasa. Ini kan satu akidah ada sama nih kira-kira. Kalau kita ini konsisten aja satu akidah ketemu tiap 2 minggu kampanye gitu. Nanti istilah Bung Roy itu Allah kasih jalan lah kira-kira. Ini orang baik ketemu semuanya. Dan pengorganisasian seperti dilakukan Indo Progres saya rasa itu harus bertahankan. Saya bangun SMI dengan aksi kemisan yang sampai sekarang masih bertahan. Itu saya rasa masih dipertahankan, dan katup-katup itu harus ketemu. Ini kan saya katup-katup ini nggak ada komunikasinya kan. Saya nggak akan ketemu dengan Bu Linda, Bung Ridho, Bung Bugis kalau nggak di sini toh. Nah, mari kita buka yang masih di luar-luar itu ketemu menurut saya. Ketemu kita agendakan bersama sehingga kita punya semua energi kita kerahkan pada satu posisi gitu. Dan saya rasa forum seperti ini adalah salah satunya menurut saya. Diam-diam kan nanti kita ketemu para pendengar banyak sekali. Untuk nyanyi Cokro TV ya, Indo Progres harus kayak kenceng lah kira-kira. Kita ini kan melawan Cokro TV dan lain-lain itu. Jadi gitu, Bung. Harus melampaui Cokro TV lah, terlalu remeh kalau kita. Lah ya, makanya. Cokro TV terlalu berat. Iya, harus kalau Cokro TV. Nah, kita harus menganggap inilah Cokro TV itu apa sih, ujung kuku. Iyalah. Silakan Bung Ridho. Ya, kalau saya sih ya fokus aja ke problem ini, karena latar belakang saya juga ada di akademisi juga ya kan. Salah satu problem dari kenapa nggak ada perlawanan terhadap oligarki yang efektif kan adalah fragmentasi gitu. Fragmentasi karena nggak ada unity antara gerakan. Jadi solusinya adalah unity gitu. Nah, pertanyaan tentang unity ini sebenarnya kita bisa approach secara lebih scientific gitu, karena udah banyak di ilmu sosial yang berkembang sampai sekarang itu problem-problem collective action dari teori gerakan sosial itu mencoba untuk mengadres masalah unity gitu, gimana caranya membangun common agenda. Dan saya pikir kalau kita setuju bahwa gerakan harus scientific, kita harus mulai dari sana gitu. Dan di sana udah ada insight gitu. Unity bisa terjadi karena faktor karena saya suka karena faktor framing, karena faktor struktural, karena faktor emotion, dan hal-hal kayak begitu bisa diidentifikasi dan bisa jadi hipotesis untuk dimajukan dalam rangka mengatasi problem fragmentasi gitu. Yang jadi concern saya justru adalah kita memang nggak meng-approach problem gerakan ini secara saintifik sebenarnya gitu, karena ini masalah manusia gitu. Kita bisa melihatnya secara material gitu. Jadi kalau ditanya mengenai solusinya, ya solusi unity. Dan saya setuju dengan apa yang dibilang Mas Eko tadi, ideologisasi. Ini problem kita di akademisi, intelektual adalah ketika kita ngomong yang rumit-rumit, kita langsung jiper ketika ditanya, fafifu was-wes-wos, gitu. Padahal problem kita kompleks, gitu loh. Zaman dulu, Soekarno ngomong imperialisme. Itu hal yang kompleks, gitu. Tapi dia pede, karena itu problem yang harus diajukan untuk bisa membangun unity gitu loh, dan unity itulah yang kemudian
diupayakan untuk dibangun hanya lewat satu trajektori intelektual gitu. Walaupun saya bilang ini adalah salah satu resep yang perlu kita perjuangin dalam rangka membangun unity ya, tapi saya melihat salah satu problem kita adalah kita yang ada di ruang akademisi nggak pede dengan modal intelektual yang dimiliki. Perdebatan intelektual yang rigorous itu penting gitu. Artinya sorry Bung Ridho, saya potong karena waktu kita juga sangat terbatas ya. Artinya ini kan ada problem, apakah kita bertahan ya sebagai dalam tanda kutip intelektual itu menggunakan bahasa yang mungkin sulit dimengerti, dengan konsekuensi artinya kita harus memberikan pemahaman dalam tanda kutip lagi ya, karena ini kan kesannya top down atau patronase, ataukah kita mendorong supaya yang di atas akademis itu atau intelektual ya menyesuaikan dengan bahasa yang lebih bisa dimengerti. Kalau saya pikir sih, karena saya banyak berinteraksi dengan gerakan buruh ya, mereka nggak ada masalah dengan bahasa intelektual. Yang jadi masalah adalah kalau kita berinteraksi dengan mereka itu sekali-sekali. Tentu aja mereka ngomongin tentang neoliberalisme, ya apaan neoliberalisme gitu. Tapi kalau kita intens, ada ruang itu, ada kanalisasi itu, ada jadwal itu, ada schedule itu, bikin lebih programatik, tentu itu adalah ruang pendidikan politik itu sendiri, gitu loh. Nah, problem kita adalah ketika kita melihat posisi intelektual, ya ini saya juga ada di ruang akademi, gitu loh. Memang ada beban-beban yang harus dimaklumi gitu, tapi bukan berarti saya nggak punya agensi untuk bisa melakukan apa yang bisa dilakukan di tengah keterbatasan yang ada. Jadinya buat saya sih agenda yang krusial adalah unity, dan yang kedua adalah tentang agenda intelektual, karena problemnya semua ini ya, semua di oligarki itu juga punya agenda intelektual gitu loh. Dia bisa meyakinkan banyak orang karena ada intelektual di sana, dan kita kebetulan ada intelektual juga. Kenapa kita harus malu dengan posisi kita untuk bisa mendorong agenda yang lebih transformatif gitu loh. Saya lihat Mbak Evit kayaknya menunjukkan ekspresi yang nggak setuju dengan Bung Ridho. Gimana Mbak Evit? Mungkin saya batasi ya, 1 menit Mbak Evit, kemudian siapa nih Mbak Linda, 1 menit sebelum kita akhiri. Silakan Mbak Evit. Enggak sih, saya justru setuju sama Mas Ridho, harusnya kita memaksakan diri untuk tetap sempat kan gitu kan. Tapi soal bahasa juga sama, sebenarnya kalau saya main ke daerah Rembang atau misalnya ke Kalimantan sekalipun, orang itu sebenarnya aware dengan itu, tetapi memang yang akan mendekatkan mereka dengan ini tuh isu sebetulnya kan. Kalau walaupun mahasiswa saya bilang Indo Progress itu susah dipahami, tapi mereka itu ketika kita bawa ke isu, mereka tuh kayak punya ketertarikan ke sana gitu. Tetap aja misalnya kayak isu ketidakadilan, isu dominasi sumber daya, isu soal tambang, soal dominasi militer, macam-macam, itu mereka punya interest gitu. Jadi emang persoalannya memang memaksa mereka atau mendorong mereka untuk mau menjadi agensi dari gerakan ini. Oke, terima kasih Mbak Evit. Saya kira saya harus mengakhiri sampai di sini. Ini Mbak Linda sudah cabut duluan karena waktu kita sudah habis, sudah lebih dari 1,5 jam ya. Topik ini akan kita kembangkan lagi ya, terutama mengenai peluang dan peluang apa yang kita bisa manfaatkan untuk memperkuat gerakan sosial dan instrumen politik alternatif ya, kalau itu menjadi pilihan, atau mungkin tadi yang disampaikan oleh Mbak Linda terkait dengan bentuk gerakan yang alternatif, dari yang alternatif tadi, yang dari yang basisnya pada model lama seperti partai politik, apakah bentuknya organ yang lebih cair ya, tadi gagasan dari Mbak Linda, itu akan kita bisa diskusikan lebih lanjut dalam pertemuan di acara Jalan Menuju Pemilu 2024 berikutnya. Jadi saya kira saya harus akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Demikianlah program Jalan Menuju Pemilu 2024 kali ini. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.
Salam.